A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang aurat perempuan. Aurat perempuan. Kenapa? Karena masih ada yang mengatakan bahwa pokoknya rambut tidak aurat, boleh tidak pakai jilbab, sehingga undang-undang pun tidak boleh memaksa orang pakai jilbab. Permasalahannya adalah permasalahannya bukan masalah jilbab wajib atau tidak, permasalahannya aurat perempuan. Silahkan cari dalam buku fikih apakah ada yang mengatakan bahwa rambut tidak aurat gitu. Kalau sepakat rambut itu aurat, berarti menutupi rambut wajib. Tapi kan ada ulama mengatakan ya orang Indonesia itu bukan ulama gitu. Jadi tidak bisa menjadi alasan. Makanya kita bahas hari ini adalah masalah aurat. Definisi aurat. Bagian badan ma yahrumu kashfuhu, yang haram terbuka. Minal jismi, bagian badan. Sawaun minar rajuli aw imra'ah, baik laki-laki atau perempuan. Bagian badan yang harus ditutupi dan tidak ditampakkan. Batasannya berbeda tergantung jenis kelamin dan umur. Jadi wahadduha yakhtalifu biikhtilafil jinsi wa biikhtilafil umri. Kenapa ada perbedaan? Kalau sudah nenek-nenek boleh buka jilbab enggak gitu. Makanya berbeda tergantung umur. Kalau masih kecil ya enggak masalah. Maka di Indonesia itu menarik. Sejak kecil bahkan bayi masih dikerudungin gitu. Kalau di negara Arab, kalau dia belum haid nggak pakai kerudung dia. Nggak pakai kerudung. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau belum balik nggak disuruh puasa dia. Ya alhamdulillah kalau di kita kan anak kecil sudah dilatih untuk berpuasa. Nah. Jadi hadirinmakullah, berbeda tergantung jenis kelamin dan umur. Bagi perempuan ada perbedaan antara di depan mahram dan di depan selain mahram. Nah, kita akan bahas sekarang nanti masalah mahram insyaallah. Nah, sekarang definisi atau apa saja aurat perempuan di hadapan bukan mahram. Apa itu mahram? Berhak atau tidak boleh dinikahi. Mahram, kakak adik mahram. Paman dari bapak dari ibu mahram. Mahram. Kemudian, nah ini yang masalah, sepupu bukan mahram. Kan yang ini masalah misalkan abang adik punya anak laki perempuan, abangnya punya anak laki-laki, adiknya punya anak perempuan, seumuran, main dari kecil, udah gede nggak boleh jilbab, harus pakai jilbab. Nah itu juga ada yang mahram tapi muakkad, mahram sementara. Contoh, seorang istri punya adik perempuan, maka mahram bagi suaminya sementara selama kakaknya jadi istrinya. Kalau sudah cerai dari istrinya, maka adiknya itu mahram lagi, makanya mahram muakkad. Mahram muakkad termasuk mahram. Afan, terbalik. Mahram muakkad itu termasuk bukan mahram. Maka adik istri tidak boleh buka jilbab di depan
suami dari kakaknya itu. Bibi itu juga bukan mahram. Bibi misalkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan ini punya ada adik dari ibunya. Adik dari ibunya. Adik dari ibu, bibi, kalau kita bahasa orang Sunda bibi ya. Itu mahram tapi muakkad, maka tidak boleh terbuka auratnya. Karena mahram muakkad itu sama dengan bukan mahram. Jadi selama si tadi anak perempuan tadi menjadi istrinya, maka si bibi ini nggak boleh buka jilbab. Tapi kalau sudah jadi tidak boleh dinikahi, tidak boleh tajmau bainal ukhtain juga nggak boleh. Nah, sekarang aurat perempuan di hadapan bukan mahram. Kadang-kadang kalau ibu-ibu nggak apa-apa depan rumah, masa depan rumah nggak apa-apa gitu, atau nggak apa-apa ke tukang sayur doang, tukang sayur bukan mahram. Nah, ini masalah. Nah, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ini yang jadi masalah apa? Kumpul keluarga, harudang, apa harudang? Gerah, akhirnya pada buka, nggak boleh sebetulnya, nggak boleh. Nah, jumhur fuqaha, nah sekarang apa sih aurat perempuan apa saja? Jumhur fuqaha berpendapat bahwa badan wanita seluruhnya aurat, seluruhnya, kecuali. Nah, jadi beda pendapatnya di kecualinya ini. Semua sepakat perempuan semuanya aurat kecuali, nah kecualinya beda pendapat. Illa ma dhahara minha, kecuali. Yang pertama jumhur fuqaha, jumhur itu mayoritas, mengatakan bahwa kecuali wajah dan telapak tangan. Sebetulnya bukan telapak tangan, pergerak nih, depan belakang. Kalau telapak tangan kan ini, tapi dalam hal al-kaf itu ada ini dan ini. Nah, pendapat ini mengatakan wajah tidak aurat, ini depannya belakangnya tidak aurat. Maka yang berpendapat seperti ini pakai manset, karena di bawah ini udah aurat, ini enggak. Kemudian tidak pakai. Nah, nanti ada antara cadar dengan niqab beda ya, bentar lagi insyaallah. Nah, makanya ini jumhur fuqaha termasuk mazhab Syafi'i. Makanya kita lihat, nanti ada gambarnya. Makanya kita lihat ada kok bisa kelihatan wajahnya, karena memang nggak sepakat. Menutup auratnya sepakat, kecualinya, nah itu yang masalah, kecuali. Yang kedua, riwayat dari Abi Hanifah. Ini Abu Hanifah, kaki boleh terlihat, wajah, depan belakang, dan kaki. Yang berpendapat seperti ini perempuan nggak pakai kaos kaki, perempuan tidak pakai kaos kaki. Kemudian Ibnu Abidin, nah, Ibnu Abidin masih dari mazhab Syafi'i, mengatakan yang aurat itu punggung aurat, punggung ini, telapak tangan tidak. Maka orang Indonesia pakai mukena kalau sholat. Aurat ini baik dalam sholat atau di luar sholat. Yang menarik orang Indonesia, katakanlah Quraish Shihab, anaknya Najwa Shihab, kalau lagi wawancara nggak tutup ini, tapi kalau sholat pakai mukena. Dalam keadaan sholat atau di luar sholat sama auratnya itu. Makanya ada pandangan menarik bagi orang Indonesia, bagi orang Arab. Ada perempuan pakai jin, nggak pakai jilbab, masuk masjid. Orang Arab bingung, ini gimana sholatnya? Kenapa? Masa begitu sholatnya? Kata temannya, tenang, ini Indonesia, di dalam ada mukena. Padahal pakaian syar'i itu sederhananya gini saja. Pakaian syar'i ya bagi perempuan, kalau mau sholat nggak butuh mukena, udah selesai syar'i itu udah.
Nah kalau masih butuh mukena, ya belum syar'i dong gitu. Gitu ya, insyaallah. Kalau Ibnu Abidin, kenapa sih orang Indonesia pakai ada ikatan di sini? Karena memang yang aurat punggung aurat, tapi ini tidak. Nah ya Abu Yusuf apa? Tangan segini boleh lihat. Kenapa? Terlalu sulit bagi perempuan, kalau semuanya nggak boleh katanya. Abu Yusuf. Nah, di mana yang tutup atas tutup bawah? Mazhab Hambali. Seluruhnya aurat, termasuk kukunya pun aurat. Kecuali yang dibutuhkan untuk berjalan, berarti mata dong. Pertanyaan, apa hukumnya pakai cadar? Menurut pendapat mazhab Hambali haram. Tuh kenapa? Kan nutup. Orang mazhab Hambali kening perempuan tuh aurat loh. Maka tutup gini. Atas bawah. Disebut apa? Niqab. Kalau cadar kan gini doang. Nah, oleh karena itu dari kita pakai masker kayak cadar gitu ya. Sebetulnya yang memang dalam mazhab Hambali itu atas bawah, nggak boleh lihat. Tangan tertutup, kaki tertutup. Ini pendapat Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Jadi kenapa sih beda pendapat? Wala yubdina zinatahuna, tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Zina itu sesuatu yang menarik syahwat. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Dari pendapat-pendapat ini memang satu sama lain saling ini punya dalil masing-masing. Kata pendapat jumhur, lihat, kenapa sih muka bukan aurat? Masalahnya seorang perempuan kalau haji haram menutup mukanya. Maka apakah masuk akal di haji nggak boleh ditutup, di keseharian wajib ditutup? Maka kata pendapat yang pertama, berarti wajah itu orang ketika haji wajib dibuka, itu wajib dibuka. Berarti nanti dulu, menurut pendapat yang lain aneh katanya yang mengatakan muka itu tidak aurat. Muka itu aurat katanya. Kenapa? Yang anehnya lagi, kaki ditutup, muka tidak. Yang lebih menarik bagi laki-laki kelihatan kaki apa kelihatan muka? Ya memang masing-masing punya dalil gitu kan. Namun sebenarnya ini ada nanti di antaranya satu hari Rasulullah SAW sedang punya majlis. Kemudian di majlis tersebut diriwayatkan seorang perempuan bertanya di majlis Rasulullah, mukanya kehitaman tapi ada kemerah-merahan. Berarti perempuan tersebut pakai niqab enggak? Enggak dong. Orang riwayat hadisnya perempuan itu terlihat pipinya gitu. Terlihat pipinya. Memang dalam riwayat banyak sekali yang mengisyaratkan para sahabiat tidak menutup wajahnya. Tapi terserah, silakan. Nah, kenapa saya bahas masalah fikih ini? Saya tidak ingin para suami masuk neraka gara-gara pakaian anaknya. Pertanyaannya, apakah semua sepakat bahwa rambut aurat? Sepakat kan? Sepakat semua rambut aurat? Apa hukumnya seorang suami punya anak perempuan membiarkan anaknya rambutnya sudah balik, membiarkan anaknya tidak pakai jilbab? Bahaya. Kenapa? Dayus. Apa itu dayus? Terjadi kemungkaran di keluarganya tapi tidak dirubah. Makanya bahaya gitu. Nah, ini aurat perempuan di hadapan bukan mahram. Yaitu siapa? Sepupuan, nggak boleh. Yang namanya sepupuan dari kecil bareng kemana-mana, udah gede nggak boleh pakai jilbab, buka jilbab. Nah, apalagi yang baru-baru ya, anak SMP kelas 1 kelas 2 udah balik gitu.
Sama yang lain nggak boleh ngelihat, sudah nggak boleh. Nah, kemudian aurat muslim di hadapan mahram. Malikiyah dan Hanabiyah selain kepala, wajah, tangan dan kaki. Berarti apa? Wajah boleh terlihat, kepala boleh terlihat, tangan, kaki boleh. Makanya jelas dada tidak boleh, semua tertutup gitu. Madhab Hanafiyah antara pusar dan lutut ditambah dada dan perut, berarti tutup lutut masih boleh, betis masih boleh. Karena kodam itu di bawah ini, mata kaki di kodam. Nah, yang menarik Syafi'iyah antara pusar dan lutut. Waduh, gimana? Riwayat lain dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang biasa terlihat ketika bekerja di rumah tidak aurat seperti kepala, wajah, dada, leher, kaki sampai lutut dan tangan sampai siku. Yang ada masalah dada, masa boleh kelihatan sih? Nah, ini di depan mahram, kakaknya di belakang adiknya gitu. Suami istri, ya suami istri nggak ada haramnya, sudah itu. Karena prinsipnya itu al-istimta, apapun yang dengannya, apapun yang dengannya suami menikmati istri, segalanya boleh. Jadi, beli pakaian transparan, ya buat suami boleh gitu. Jadi yang jadi musibah adalah para istri itu saya mau nyebut kalimat ginding itu apa? Tampil menarik itu di luar rumah, padahal tampil menarik itu depan suami di dalam rumah gitu. Makanya kalau saya bikin fikih pakaian wanita itu dilanggar ketika keundangan. Makanya para suami harus ingatkan, ini keundangan, iya keundangan, tapi tetap pakaian harus syar'i dong. Pakai batik, apalagi dibikin ketat belakangnya, atau ada bahasa Sunda namanya disekeng, itu nggak tahu sekeng itu apa. Ya gimana sih? Jangan sampai apalagi kita yang punya hajat, alis dicambung. Pokoknya kita kalau ngelihat kayaknya kenal nih. Kenapa ya berubah? Nah, ini memang harus dijaga, harus dijaga. Catatan dengan syarat tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Kalau pakai syahwat tutup gitu. Nah, ini di depan mahram. Bagaimana aurat muslimah di depan muslimah? Kalau kan mahram itu laki-laki ya. Antara pusar dan lutut aurat. Ya cuman. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu ada tempat pemandian umum, mandi bareng, ditutup, mandi udah. Boleh melihat seluruh badan kecuali antara keduanya. Makanya dibolehkan muslimah dengan muslimah mandi, tapi tertutup aurat atas dan bawah, boleh. Pusar dan lutut. Nah ini masalahnya. Saya ditanya Ustadz, katanya, dalam pelatihan saya katanya sekamar dengan perempuan yang Nasrani, ini nggak boleh buka jilbab. Jadi dengan yang Nasrani nggak boleh buka, nggak boleh. Kenapa? Karena aurat muslimah di hadapan kafir, orang kafir, seperti aurat perempuan muslimah di hadapan laki-laki, ditutup sudah. Umar melarang perempuan ahli kitab masuk ke tempat mandi muslimah. Lihat, dibedakan. Jadi kalau ada kolam renang muslimah, nggak boleh orang kafir masuk, orang kafir perempuan masuk. Kenapa? Aurat. Wah ini masalah, kita bicara fikih ya, kita bicara fikih. Kalau Hanabilah aurat muslimah sama di depan kafirah sama dengan di depan muslimah. Ini mazhab Hanabilah. Tapi tadi Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'i mengatakan aurat. Maka
dalam pelatihan itu kalau yang jadi panitia ya jangan digabungin yang muslimah dengan kafirah, bedain, nanti yang muslimah tidurnya pakai jilbab lagi, masa tidur pakai jilbab juga gitu kan. Nah, ini baru bab aurat, bab aurat, kewajiban menutup aurat. Kalau begitu ya otomatis jilbab wajib. Bagaimana Quraisy Shihab? Nggak usah didengar. Lo kan ulama, ya ulama dengan kita ulama, tapi dengan Syafi'i nggak ulama. Betul nggak kira-kira? Kalau dengan kita ulama, ya walaupun ya ilmu mah nggak ada batasnya, rata-rata air aja sih ilmunya sebetulnya. Apalagi dia orang tafsir nggak usah ngomong fikih, karena kebanyakan salahnya nantinya gitu. Kan ilmu sekarang itu takhususat spesialis. Profesor di bidang apa? Akidah kalau ngomong fikih belangsakan itu. Fikih kalau mau akidah susah sama juga. Jadi sekarang itu ilmu sudah terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah. Ahli hadis ya kalau bisa tafsir nggak detail juga gitu. Nah, jadi dalam hal ini kewajiban menutup aurat. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, sudah kami turunkan pakaian, yuwari sawatikum, pakaian untuk menutup aurat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya menutup aurat itu sejak penciptaan manusia dan tidak ada teori Darwin. Teori Darwin kan dari bongkok berdiri. Kalau teori Al-Quran dari atas ke bawah. Kenapa? Nabi Adam itu 30 meter. Tapi saya termasuk generasi yang dicekokin apa? Teori Darwin itu. Saya masih ingat gambar manusia bawa pentungan dari bongkok ke subhanallah. Padahal ayat ini mengatakan apa? Anzalna, kami turunkan ke kalian apa? Libasa, pakaian yang menutup aurat. Berarti manusia itu asalnya pakai baju. Kok masih ada yang nggak pakai baju? Ya memang mungkin proses tertentu jadi nggak pakai baju gitu. Nah, kemudian perintah hijab ini juga menutup aurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul li azwajika, istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab ini bukan kerudung, jilbab ini pakaian yang dipakai wanita dari atas ke bawah. Makanya jilbab, jalabiyah, jilbab. Ini yang dipakai sama bapak-bapak itu jilbab, dari atas ke bawah itu jilbab. Dari atas ke bawah jilbab. Kalau atasan bawahan nggak disebut jilbab itu. Jilbab. Ada yang mengatakan sebetulnya pakaian wanita itu tidak boleh atasan bawahan. Yang namanya pakaian itu silahkan, yang jelas sesuai syariat, mau atasan bawahan mau terserah, yang jelas ikut. Jadi nggak ada pokoknya pakaian yang sunnah budaya Arab, nggak, sama ya, sebagaimana yang pernah disampaikan menurut Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang demikian ini supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, gini, salah satu alasan yang mengatakan jilbab tidak wajib, kan dulu itu ada apa? Ada perempuan merdeka, perempuan nggak merdeka, supaya bisa membedakan mana yang merdeka, mana yang tidak. Jilbab salah. Tujuannya itu memang disebutkan dalam ini, akan tetapi tujuan yang lebih besar adalah menutup aurat. Yang kedua, agar mengurangi ketertarikan laki-laki kepada lawan jenis yang bukan istrinya gitu. Jadi ini masalah syahwat gitu. Masalah syahwat. Jadi alasannya bukan itu. Perintah kerudung, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Khumur itu kerudung, kalau tadi jilbab beda lagi. Nah, ini baru bab aurat yang harus ditutup. Pertanyaannya, apakah ada yang mengatakan rambut tidak aurat?
semua mengatakan rambut perempuan aurat. Semua. Tidak seorang pun mengatakan tidak aurat. Berarti otomatis jilbab wajib. Ada tokoh perempuan jilbabnya nempel doang, kerudungnya yang berarti nggak syar'i itu. Nggak syar'i. Itu istri kiai nggak syar'i. Tapi yang menarik dalam masalah jilbab, para istri tokoh pergerakan Islam di zaman dulu jilbabnya menempel doang juga, kerudung juga. Saya lihat istrinya Muhammad Nasir gitu juga gitu. Padahal harus tapi perbuatan seseorang bukan dalil gitu. Perbuatan seseorang bukan dalil. Yang sangat saya sayangkan istrinya Habibie nggak pakai jilbab gitu, sangat disayangkan. Nah, itu baru menutup aurat, larangan membuka aurat. Yang lebih krusial lagi ini larangan tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Apa itu tabarruj? Memperlihatkan perhiasan, sesuatu yang menimbulkan syahwat dan keindahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang harus ditutupi yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Tabarruj. Ini permasalahan lain, masalah tabarruj. Kenapa? Nih dalam prinsip syariat, segala usaha perempuan untuk mengambil perhatian laki-laki atau menarik syahwat laki-laki haram. Masalah minyak wangi misalkan, perempuan pakai minyak wangi dengan tujuan agar laki-laki tertarik, itu kan dilaknat. Bukan minyak wanginya, pakai minyak wangi dengan tujuan laki-laki tertarik. Ya pengalaman ya, walau alam yang lain. Kadang-kadang ada minyak wangi yang, waduh ini kalau kita parah nih, harus segera pulang nih. Ada kan? Ya kadang-kadang minyak wangi dibagi dua ya, ada minyak wangi laki-laki dan perempuan. Yang repot kalau kita salah semprot, ternyata punya istri. Jadi rahimakumullah, tabarruj itu apa? Segala sesuatu yang menimbulkan. Makanya jangan sampai pakaiannya syar'i, pakaiannya pakai jilbab tapi tabarruj. Yang parah Indonesia itu apa? Dangdutan pakai jilbab. Yang menjawab salam saya masuk surga. Astagfirullahaladzim. Itu gimana? Oke, di sini saya bertanya, boleh nggak anak kita perempuan pakai jilbab tapi pakai jin ketat? Ini ayat hadisnya nih. Ada dua kata Rasulullah penduduk neraka yang belum ada di zaman Rasulullah. Nanti ada katanya. Saya bacakan yang perempuan. Kalau yang pertama itu diktator. Kalau yang kedua perempuan. Lihat kedua, wanita-wanita yang berpakaian kasiat, berpakaian ariyat tapi telanjang, berjalan lenggang-lenggok sambil menggoyangkan bahunya. Kenapa? Supaya laki-laki tertarik. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Nanti ada punuk unta yang miring. Wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium wangi surga. Wangi surga itu berapa? Padahal wanginya tercium dari jarak sekian dan sekian, jauh sekali. Loh, gak masuk surga gara-gara masalahnya apa? Berusaha menarik syahwat laki-laki. Di Indonesia jadi industri. Kan di Indonesia ada industri aurat kan? Ya kan? Ya dangdutan kalau nggak industri aurat apalagi gitu. Kadang-kadang kita bingung apa hubungannya iklan ban dengan perempuan gitu. Kayaknya iklan tuh pakai yang enggak aja udah. Ya sadar tidak sadar ya. Jadi bapak-bapak saya hormati, masalahnya tabarrujnya ini menarik perhatian laki-laki agar apa? Laki-laki tertarik ya. Yang namanya laki-laki tertarik ya urusannya syahwat, apalagi gitu kan.
Itu. Nah, ini seperti punuk unta. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini, tapi maksudnya adalah segala hal yang berusaha menarik perhatian laki-laki. Pertanyaannya, apa hukum jilbab modis? Saya bilang ini parah. Tutorial jilbab modis. Jilbab itu supaya tidak menarik, supaya agar laki-laki tidak tertahan ketertarikannya dengan perempuan. Ini dipakein jilbab modis. Ini bahaya gitu kan. Wah pokoknya. Nah, tadi saya lupa masalah niqab. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan niqab. Ini tidak mewajibkan. Tapi kapan perempuan itu harus pakai niqab jadi wajib? Dalam keadaan kalau seandainya mengganggu laki-laki yang jalan. Jadi kalau dia lewat mobil pada tabrakan, nah itu wajib. Jadi kalau ada terlalu cantik bikin orang bingung, itu ditutupin gitu. Nah, di madhab Syafi'i. Nah, hadirin rahimakumullah, ini makna tabarruj. Tapi panjang. Ini tabarruj mengundang laknat dan dijauhi dari rahmat. Simpulannya apa? Tabarruj itu usaha agar laki-laki tertarik karena syahwatnya gitu. Sedangkan di Indonesia industri tabarruj gitu. Industri tabarruj. Yang menarik di Indonesia itu selama hidupnya tukang jualan aurat, tapi ketika meninggal husnul khotimah. Ya mudah-mudahan bertaubat, tapi kan kita nggak dengar juga taubatnya seperti apa gitu kan. Ya subhanallah. Memang kita kalau secara doa boleh. Tapi gini, masalah doa ya, masalah doa. Boleh nggak kita menyolatkan orang yang ada orang nggak pernah ke masjid, kemudian disolatkan? Itu boleh kita tidak menyolatkan loh. Boleh tidak menyolatkan. Kan fardu kifayah, silakan 2 orang saja. Hukuman sosial. Boleh. Rasulullah juga pernah menolak, nggak mau menyolatkan. Boleh. Jadi jangan sampai pokoknya meninggal ahlu surga. Ya kalau begitu setan nganggur loh. Nah, di antara godaan setan itu masuk dalam bab ini, tabarruj mengundang laknat Allah dan jauh dari rahmatnya. Ini bab 6. Kesimpulan hukum. Wanita wajib menutup aurat di hadapan laki-laki dan bukan malam. Caranya terserah, yang mana tutup. Terserah. Orang Iran tutup, pegang, kemana-mana dipegang, silahkan. Orang Saudi hitam itu silahkan, berarti mengambil madhab Hambali itu. Orang Indonesia atasan bawahan silahkan, yang jelas nutup aurat. Pakaian yang dipakai harus menutupi seluruh badan kecuali yang biasa terlihat, itu tergantung perbedaan pendapatnya. Kerudung harus panjang sampai dada. Jangan sampai kerudung sempit ininya kelihatan, kelihatan. Paling tidak ditutup lah. Paling tidak ditutup. Tidak boleh menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dipandang mengundang perhatian lawan jenis. Makanya disekeng-sekeng itu nggak boleh itu. Terutama yang masalah undangan ini. Yang parahnya bukan undangan, apa? Seragam, dress apa tuh? Dress code apa? Seragam perempuan. Itu kan kalau undangannya 10, seragamnya 10 itu. Tolong juga yang syar'i gitu. Yang syar'i tidak sekedar menutup rambut, harus menutup seluruh badan. Terakhir, mewajibkan memakai hijab dan kerudung harus memelihara akhlak, tidak sekedar berhijab tapi pacaran. Ini bingung juga kita. Gimana sih nggak pakai akhlaknya? Nah, sebentar lagi saya tampilkan gambar. Kita beda. Ini tentang dalil menutup wajah, tapi saya singkat saja. Dalil boleh muka wajah. Nah, ini ketika demo di Mesir, tapi menarik. Gambar saya menarik, gambar bagi saya. Kenapa? Beda-beda jilbabnya. Mau yang mana silahkan menurut pendapat masing-masing.
Pasti komentarnya itu, ibu-ibu kenapa ngelihat ke kiri gitu kan. Jangan lihat itunya dong. Yang mirip orang Indonesia yang baju merah tuh, atasan bawahan ini. Jadi sederhananya, bagaimana jilbab syar'i? Ya sudah gampang. Kalau mau sholat nggak perlu nyari mukena. Sekarang lihat anak kita. Ini kalau sholat cari mukena kak, suruh ganti. Pokoknya ada yang menarik. Ustaz, boleh nggak? Saya dulu jahiliyah, sekarang saya pakai. Boleh nggak pakaian saya diberikan kepada orang lain? Ya nggak boleh. Bikin lap udah. Apa kayak hiasan, apa kayak terserah. Bikin tanaman dari. Ya sama dengan bohong, kita taubat, kita nyuruh orang lain dipakai gitu. Kecuali misalnya anaknya masih belum balik mungkin gitu kan. Tapi kan yang namanya dulu, makanya kan sayang, daripada sayang dipakai orang, dijual juga nggak boleh, gunting aja udah. Ya, yang hitam ini berarti mazhab Hambali gitu. Ini ada nih yang jilbabnya panjang-panjang itu, berarti memang dia juga mazhab jumhur yang membolehkan yang dibuka wajah. Yang menarik bareng sholatnya, nggak bikin masjid masing-masing gitu kan. Gitu ya, insyaallah. Jadi bapak-bapak yang saya ingin ingatkan adalah, kalau terjadi di keluarga kita pakaiannya tidak syar'i, itu PR bagi kita. Kalau kita berusaha terus-terusan merubah, itu kita bebas dosa. Tapi kalau kita capek ngasih tahu karena dia nggak mau terus, itu udah dosa kita. Nggak ada capeknya merubah mungkar. Saya sering sekali, oh Ustaz gimana anak saya? Ya terus, jangan berhenti gitu. Yang fenomena ini semua bukan di Indonesia saja, maaf. Fenomena semua, sampai di negara Arab, sampai di Mesir juga. Bahkan di Kuwait ini banyak sekali orang tuanya rajin sholat, pokoknya ke masjidnya, masya Allah. Tapi kalau lihat anaknya kita jadi heran, ini anak si fulan, iya. Kenapa? Lah kan bapaknya rajin ke masjid. Itu jadi ujian loh. Ini mengglobal. Saya kira di Indonesia saja, ternyata di negara Arab sama juga. Saya pernah satu hari, mudah-mudahan di sini tidak ada, mudah-mudahan ada orang nanya ke saya di Bandung, masih saudara lah, walaupun ini pokoknya kenal lah. Ustadz, berapa juz antum kalau tahajud? Wah mantap saya pertanyaannya. Dalam hati saya, bapak ini sedang pengumuman. Halo, saya baca 1 juz ketika tahajud. Udah nggak apa, saya bilang. Udah, dia senang sekali dengan, pokoknya pas pamitan lupa saya. Tapi saya melihat anaknya perempuan, ya nggak ada yang pakai jilbab, pakai jin semua. Ya bapak ini gimana? Jadi solehnya seorang laki-laki itu bukan buat sendiri. Semua istrinya, anaknya harus dipaksa sama dia. Tapi tidak mau. Yang namanya usaha terus-terusan. Kalau kita berhenti berarti sudah ngasih izin. Sudah ngasih izin. Terhindar, minimal hindari dari dayuth, yaitu apa? Senang, ridho, menerima terjadi mungkar di keluarga. Apalagi kita apanya? Nah. Habis ya. Saya kayak ini, saya tadinya mau menyisakan untuk pertanyaan, tapi nggak jadi. Jadi bapak-bapak, atau nanti kita satu sesi pokoknya pertanyaan. Nah, ya bisa jadi ya insya Allah ya. Saya gini bapak-bapak yang saya hormati, kita di tengah ujian berat ketika ada orang-orang yang memang tidak ingin ajaran Islam. Ini masalah. Miras, masya Allah. Kemudian apa lagi? Jilbab tidak diwajibkan tapi boleh. Sama tidak dibawa tapi boleh tuh. Gimana sih? Ya mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan kita masih memegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir hayat, istiqomah. Sekarang udah banyak yang nggak istiqomah, udah banyak. Saya ditanya, itu kan dia ya walaupun dia tetap aja dayus, tidak mencium bau wangi surga. Surga tuh bau atau wangi? Nah,
Minyak harum atau minyak wangi? Walau beda lagi itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.